Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama Al-Ustadz Al-Habib Hadi As-Segaf, serta seluruh jajaran takmir Mushola Al-Huda, sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah sampai di dalam pembahasan wa min ta'atil qalbi, termasuk macam-macamnya ketaatan hati. Sudah dibahas beberapa pertemuan sebelumnya bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim harus mengetahui apapun yang dapat membahayakan kita dan apapun yang akan membuat kita selamat. Dan juga disebutkan kita sebagai muslim memiliki kewajiban menjaga hati kita daripada maksiat-maksiatnya, dan sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan. Selain itu kita juga harus menjaga anggota tubuh kita, menjaga hati kita diisi dengan ketaatan-ketaatan. Itu yang biasa disebut oleh ulama sufi dengan makna tasawuf, yaitu takhalli minal akhlaqiz zamimah wa tahalli bil akhlaqil karimah, menghilangkan dari akhlak-akhlak tercela, diisi dengan akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji. Kali ini kita akan membahas tentang taatnya hati. Sudah dibersihkan dari kotoran-kotorannya, dari penyakit-penyakitnya, ibarat gelas sudah layak untuk diisi. Diisi dengan apa? Ketaatan. Ketaatan hati ada macamnya banyak. Diawali di dalam kitab ini dengan al-imanu billah wal yaqinu wal ikhlas. Taatnya hati itu yang pertama dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah menjadi pembahasan kita di awal kitab. Awal kitab Risalatul Jami'ah kita sudah membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pondasi iman kepada Allah dikatakan tiangnya iman kepada Allah ada 4. Yang pertama,
an ya'lama annallaha ta'ala wahidun la tsaniyalahu. Kita meyakini bahwa Allah itu satu, tidak ada pembandingnya. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa tidak ada kekuatan yang membandingi kekuatan Allah. Tidak ada kemampuan yang mengimbangi kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan setiap kemampuan yang dimiliki oleh siapapun itu adalah sedikit dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa Allah itu alimun la jahila ma'ahu, la jahla ma'ahu. Allah itu maha mengetahui, nggak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengetahui ma yakhfa fis sudur, ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui rahasia dan Allah mengetahui apa yang di dalam hati. Kerentek kita Allah tahu. Allah maha mengetahui. Ya'lamu dabiban namlatis sauda fi sokhratis somma fi lailatil dhalma. Allah bisa tahu semut hitam yang berada di batu hitam di saat kegelapan malam. Apunten niki, kalau kita sekarang mati lampu dat, ojo sing semut kopiah putih gak ketok, apa maneh kopiah ireng sitok tok lek ketok, lek wis merem kabeh karim buka untune tok ketok putih tok ya murup kok sentolop ngono. Allah mengetahui langkah kaki semut yang ada di batu hitam di kegelapan malam. Jadi nggak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di situ ada cerita tentang salah satu murid yang dibanggakan oleh gurunya di antara murid-murid yang lain, sehingga membuat murid yang lain itu merasa kok dibedakan ya, apa istimewa ya iki kok dibeda-bedakno. Akhirnya gurunya punya inisiatif menunjukkan kepada mereka bedanya dia dengan yang lain. Makanya kalau kita lihat ada guru kita misalkan kok mengistimewakan seseorang, maka jangan kita iri duluan, cari apa istimewanya anak ini, kok bisa lebih diistimewakan daripada yang lain. Jangan iri. Hamba-hamba Allah juga seperti itu. Ketika ada hamba Allah yang dikasih lebih istimewa dari yang lain, jangan kita iri duluan. Coba cross check, apa istimewanya orang ini kok diberikan oleh Allah lebih daripada yang diberikan kepada kita. Sehingga guru ini ngasih ayam, ada riwayat burung dara, kayak situ kayak ilading, wis siap. Kata gurunya, sembelihlah di tempat yang tidak ada satupun yang tahu. Wah, ono sing singitan ndek jeding beleh, ono singitan di tong sampah dibeleh di tong sampah, ono sing nang solongan dibeleh di solongan. Wis gak ono sing ero pikire. Besoknya semua kembali dengan membawa ayam atau burung dara yang sudah sembelihan semua, kecuali murid satu tadi ini. Murid istimewa ini masih utuh hidup, yang dibawa ini masih hidup. Wah, ngremehno kabeh, ngene istimewa. Dikongkon guru gak iso istimewa, istimewane opo? Akhirnya gurunya datang, tanya, sudah disembelih semua? Sudah guru, tinggal ini murid anda yang istimewa ini yang belum. Tanya, kenapa kamu nggak menyembelih?
Iya, saya nggak mampu menyembelih, melaksanakan perintah Anda nggak mampu. Anda menyatakan tidak ada satupun boleh tahu ketika aku menyembelihnya. Sedangkan tidak ada tempat kecuali di situ pasti ada yang mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah hamba ini meyakini, murid ini diyakini menjadi istimewa karena selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu di sini disebutkan tiangnya iman kepada Allah harus kita selalu yakin bahwa tidak ada pun keadaan, waktu, tempat, dimanapun itu kecuali Allah tahu. Makanya kalau kita mau maksiat sembunyi-sembunyi percuma, Allah tahu. Bukan berarti terus ya podo-podo Allah tak umbare maksiati, ya lebih parah lagi nih. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Allah itu qadirun la ajza ma'ahu. Allah itu maha mampu, tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Tapi jangan terus muncul pertanyaan, berarti Allah bisa menciptakan Tuhan pembanding? Jawabannya itu bukan nggak bisa, nggak mungkin dilakukan. Nggak mungkin dilakukan karena itu termasuk sesuatu yang membingungkan makhluk. Terus engko sapa sing disembah? Terus engko lek sing iki nggih kebijakan. Beda kebijakane. Udan. Sing situ ngomong gak urung aja udan. Malaikate sing bingung. Jadi bukan nggak bisa, tapi tidak mungkin dilakukan. Apapun Allah mampu. Maka dari itu kita jangan pernah merasa memiliki kehebatan, memiliki kekuatan dengan yang kita miliki, karena Allah mampu membalik yang kita remehkan, yang kita rendahkan, yang kita anggap kecil, ternyata dibalik oleh Allah dia menjadi besar, kita yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, adilun la jawra ma'ahu. Kita harus meyakini bahwa Allah itu maha adil, gak pernah Allah itu berbuat zalim. Wah, saya ini sudah sholat 5 waktu berjamaah di masjid musola, saya sudah baca Al-Quran, saya sudah mengaji, melok pengajian kono kini, saya mengamalkan ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru saya, kok sih tetap uripku kok susah. Zalim Allah ini. Allah nggak pernah zalim kepada hambanya. Lah terus kok gak kan katanya hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan? Kok saya nggak dibalas dengan kebaikan? Santai. Di dunia ini bukan tempat balasan Allah. Ya, ada sedikit Allah memberikan balasan di dunia, ada. Tapi balasan yang hakiki dari Allah itu bukan di sini, nanti di akhirat. Nggak ada yang sia-sia yang kita lakukan dari kebaikan ketika kita lakukan karena Allah, nggak ada satupun yang sia-sia. Walaupun mungkin kita menjadi orang yang paling susah hidup di dunia, nanti kita akan menjadi orang yang paling beruntung di akhirat. Nah, karena itu Allah nggak pernah menzalimi siapapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun kecil, ia akan melihat balasan Allah kelak nanti di hari kiamat dari kebaikan itu. Sekecil apapun, Allah akan melihat, menunjukkan kepada kita balasan atas apa yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah akan memperlihatkan hal itu kepada kita. Allah itu sangat adil, saking adilnya disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis itu nanti di hari kiamat
Jangankan manusia, kambing itu loh, pedus. Biasa lek dikumpulno kan apa? Terumbu-terumbuan apa bahasa Indonesia e? Bak sodor. Apa? Kano sing iso bahasa Indonesia wong sawan. Adu tanduk. Kate duduk PT, lek duduk PT sing dosa duduk PT padha PT menungso iki sing edan wisan. Gak waras iki. Wis ora PT didu. Wong istilahe ae adu domba sing didu PT. Lek menungso duduk PT tok sing didu, sak menungsoe didu pisan ya. Kabeh didu wis. Lah kambing yang bertanduk nerumbuk apa maneng adu tanduk dengan kambing yang tidak bertanduk itu nanti dibalas oleh Allah. Yang nggak bertanduk di dunia nanti di akhirat dikasih tanduk, yang di dunia ada tanduknya nggak dikasih tanduk, dibales. Apalagi kita sesama manusia, apa yang kita lakukan kepada orang lain dari keburukan, nanti di hari kiamat kebaikan kita akan diberikan kepada orang tersebut. Karena itu Allah itu maha adil, gak ada satupun hambanya yang dizalimi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini 4 hal ini harus menjadi pegangan kita agar iman kita kepada Allah ini kuat, sehingga kita mau melakukan maksiat mikir Allah tahu, kita mau sombong merasa hebat kita tahu Allah bisa balik nanti. Hilang penyakit-penyakit itu akan hilang ketika iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ketaatan hati yaitu adalah al-yaqin. Yakin, apa itu yakin? Yakin itu dikatakan quwwatul iman wa thabatuhu wa rusukhuhu hatta yasira kattaudis syamikh la tuzalziluhu syukuk wa la tuza'zi'uhul awham bal la yabqa lisyukuki wal awhami wujudun albattah. Yakin itu adalah iman yang kokoh, gak sekedar dia beriman tapi kokoh dalam keimanannya, sehingga diibaratkan bagaikan gunung yang kokoh. Kena gempa yo gak obah ya, kena banjir yo gak longsor, yo gak sampai kena apa jenenge iku meledos apa meletus, kuat. Sehingga ketika ada hal-hal yang membuat ragu, membuat bimbang ya, seperti orang yang yakin itu, orang yang sudah yakin itu kuat keyakinannya. Solar gak oleh dituku kecuali mobil-mobil yang lama. Nggih. Wong dikongkon tuku Dexlet, Pertamina Dex, regane 17.000. Orang yang yakin isi Pertamina Dex. Ngono to. Kira-kira wong sawan ngono. Apa dipindah di mobil lawas terus engko pindah. Wah mari ngene gak oleh sing 1400 cc ke atas gak oleh gawe pertalit. Ya wis tuku Pertamax turbo. Tapi gajiku pancet gak munda. Apa jarine pangeran? Ini orang yang kokoh, kuat. Apapun yang terjadi nggak membuat dia terus salate kacar-kacir, pengajiane buyar, terus gak tambah kerjoe tambah semangat. Apa maneh kebutuhan sudah dia melakukan apapun yang dia biasa lakukan, nggak berubah dengan keadaan apapun, sehingga dikatakan fa in ja'at min kharijin, kalau ada datang dari luar yang membuat dia bimbang, lam tusghi ilaihi al udhun, ngerungokno emoh, ngerungokno berita males wisan. Walam yaltafit ilaihi hal qalbu, hatinya gak pernah tersirat mikir hal itu blas wis.
Bahkan kalau orang sudah keyakinannya sampai kokoh, jangankan preman-preman yang yang menakutkan, jangankan begal-begal, setan takut darinya. Karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu dengan kekokohan imannya, Nabi mengatakan inna syaitana la yafraqu min dhilli Umar wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhor. Setan itu lari dari bayangannya Sayyidina Umar. Tutup bayanganku loh ya. Lek karo aku koncoan setane. Bayangannya Sayyidina Umar itu setan nggak berani. Sehingga kalau Sayyidina Umar itu lewat gang 5 ini misalnya, kate nang pasar wong gang ndiku. Gang 8 wong gang loro kate nang pasar gak gelem lewat gang 5. Atau wong ndiku Pungging iku, perumahan Pungging. Kawane kate nang pasar lewat gang 5 muter. Lewatnya mung gedhe ae. Itu setan seperti itu. Jadi misalnya Sayyidina Umar nang pasar, insya Allah gak ana wong maksiat di pasar. Apa setane melayu kabeh? Ini karena kokohnya imannya Sayyidina Umar. Sehingga setan pun takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lah terus bagaimana caranya kita bisa kuat iman? Ada 3 tingkatan. Yang pertama, kedua, ketiga, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita iman yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak goyah keimanan kita dengan apapun yang terjadi, baik fitnah secara ekonomi atau fitnah secara akidah ataupun yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.